Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara. Kalau saudara ingat, pertemuan terakhir kita membahas tentang bagaimana Israel ngotot sama Tuhan minta raja. Dan Allah mengizinkan. Ya, dalam tanda petik ya saudara, Allah terpaksa mengizinkan karena bangsa Israel tegar tengkuk. Walaupun Allah sudah memberikan konsekuensi bagaimana kalau mereka dipimpin raja manusia. Dan kalau mereka menghadapi masalah karena raja itu, Allah tidak mau menjawab doa-doa mereka. Tapi Israel ngotot minta raja. Nah, di pasal yang ke-9 ini saudara, dari 1 Samuel, akhirnya Israel punya raja manusia saudara. Ya. Disinilah mulai perpindahan dari pemerintahan kerajaan teokrasi kepada yang sifatnya monarki. Walaupun nanti pada prakteknya Allah tetap intervensi kepada raja-raja yang memerintah bagi Israel. Nah, seperti apa raja pertama yang dipilih oleh Tuhan supaya memerintah bangsa Israel? Kita akan baca, kita akan pelajari, namun kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu, supaya Tuhan menerangi hati kita. Kita mengerti seperti apa yang Tuhan mau kita mengerti. Kami datang kepadamu Tuhan, mohon jamah-Mu, mohon urapan-Mu, agar kami mengerti setiap firman-Mu. Kami buka hati kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Yesus, sebab kasih setia-Mu, ya Roh Kudus. Terima kasih. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Curahkan langsung kami di suatu hadirat-Mu. Yang kami rindu setiap waktu, setiap kuasa-Mu nyata dalam hidup Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu.
Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Haleluya Yesus. Terus ya Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan minyak kudus-Mu. Urapi kami senantiasa, supaya kami, hari-hari kami ini berjalan di dalam terang kebenaran-Mu. Terus dituntun oleh Roh Allah. Terus menyenangkan hati Tuhan. Terus menyukakan hati Tuhan. Sebab untuk itulah kami dipanggil dan dipilih. Menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Biarlah kami selalu ada dalam tuntunan, bimbingan, dan arahan Roh Kudus itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Terangi akal budi kami, terangi roh kami ya Tuhan. Supaya kami melihat firman ini seperti apa yang dimaksudkan Tuhan untuk kami mengerti. Kami bukan hanya belajar, tapi kami akan melakukan seluruh firman Allah ini. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah, kita akan membuka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9. Alkitab kita Perjanjian Lama halaman sekitar 301. Saudara, ini saatnya Israel dipimpin oleh raja manusia, yaitu Saul namanya. Ini raja pertama Israel ketika Israel menjadi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja manusia itu, saudara. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nanti kalau ada ayat yang penting berikutnya kita akan lanjutkan. Demikian firman Tuhan, Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afiah. Seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zub, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia itu, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang itu berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi.
marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu, di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Nah, ini merupakan sebuah awal cerita atau sejarah di mana Saul akan bertemu dengan Samuel. Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi Saul sebagai raja. Ya. Nah, saudara, pertemuan antara Saul dan Samuel nanti bagi Saul itu sepertinya sebuah kebetulan. Tapi sesungguhnya dari pihak Samuel memang sudah dipersiapkan. Allah memakai peristiwa ketika keledai-keledai Kis ayahnya Saul itu hilang. Mereka mencarinya. Gak ketemu-ketemu, sudah lewat berapa kota tidak ketemu. Ya. Lalu bujangnya bilang, mari kita tanya sama pelihat. Kalau pelihat, ya katakanlah zaman sekarang ini ya seperti seorang yang pintar untuk memberikan jalan keluar gitu. Oh ada di sana, oh ada di sini. Nah, itu jawaban dari pelihat yang diharapkan oleh Saul. Tetapi Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Akan ada pertemuan antara Saul dan Samuel. Mari kita lihat saudara, di ayat 15. Ayat 15 bilang begini, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, karena nanti akan bertemu. Demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku ini. Karena teriakannya telah sampai kepadaku. Nah saudara, ketika Allah mengizinkan orang Israel punya raja, maka Allah harus mengurapinya, saudara. Ya, Alkitab menyebutkan bahwa asal usul Saul jelas, dia dari suku Benyamin, ya, memiliki perawakan yang tegap luar biasa. Dari bau ke atas tidak ada yang bisa menyamai orang Israel itu. Ini Saul betul-betul memiliki kriteria yang tepat untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Namun, Alkitab sedikit pun tidak menceritakan tentang bagaimana Saul bergaul karib dengan Tuhan. Alkitab tidak menceritakan bagaimana Saul itu dekat dengan Tuhan. Di sini yang diperlihatkan narasi-narasi Alkitab menceritakan tentang perawakan Saul. Ya. Perawakannya yang luar biasa, tidak ada yang mengalahkannya. Karena begitu strategis menjadi tepat sekali, cocok jadi raja, kira-kira seperti itu. Nah, padahal sebenarnya saudara, Saul diharapkan memiliki kriteria selain fisiknya itu memenuhi kriteria raja, tapi juga kehidupan rohaninya harusnya memenuhi kriteria raja juga. Namun Allah sudah menetapkan Saul dari suku Benyamin yang akan menjadi raja pertama bagi orang Israel. Nah, ada beberapa catatan saudara yang saya ingin sampaikan buat kita semuanya. Ya. Ketika Tuhan mengizinkan
raja pertama Israel ini terpilih dan diurapi oleh Samuel, Allah tetap pegang kendali. Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupan raja-raja Israel. Mengapa, saudara? Karena yang dipimpin oleh raja-raja Israel adalah umat perjanjian. Yang dipimpin oleh Saul ini adalah umat perjanjian. Oleh sebab itu, hal pertama yang harus diperbuat oleh Samuel kepada calon raja ini adalah diurapi. Samuel harus mengurapi Saul. Nah, kata diurapi sebenarnya itu pengertiannya begini. Ada oknum yang lebih tinggi dari yang diurapi. Saul diurapi oleh Samuel itu menandakan bahwa ada posisi yang lebih tinggi dibanding Saul. Karena dia yang diurapi. Siapa itu? Tuhan. Dalam arti bahwa sekalipun Tuhan mengizinkan ada raja manusia bagi orang Israel, tetapi Allah tetap harus menjadi pemimpin mereka. Karena lewat pengurapan nanti, Saul harus taat kepada Allah. Itu maksudnya. Pengurapan Saul memiliki dua tujuan. Yang pertama, supaya Saul tahu bahwa dia memiliki pemimpin tertinggi di dalam kehidupannya ketika dia memimpin Israel. Siapa itu? Tuhan sendiri. Sebab dia harus diurapi. Ada pribadi lebih tinggi daripada Saul. Itu tujuan pengurapan yang pertama. Yang kedua, lewat pengurapan ini, kuasa Allah dicurahkan kepada Saul. Kemampuan ilahi itu diberikan kepada orang yang diurapi oleh Samuel. Dalam hal ini Saul. Itulah sebabnya Saul tidak diperkenankan untuk berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan lewat Samuel pada waktu itu. Jelas kan, saudara? Artinya begini, ya raja punya kedudukan tinggi di mata rakyatnya. Ya raja punya singgasana, kursi tinggi kalau dibanding dengan rakyatnya. Ya raja punya hak-hak untuk mendapatkan upeti dari rakyatnya. Ya raja punya hak untuk dilayani oleh rakyatnya. Tapi ingat, kerajaan Israel berbeda dengan kerajaan di raja-raja yang lain. Di Israel, seorang bisa saja menjadi raja atas Israel, tetapi dia harus tahu bahwa mereka diurapi. Tuhanlah yang memutuskan. Tuhan yang menentukan. Seperti Tuhan memilih Saul, demikianlah Tuhan mau Saul tetap dengar-dengaran kepada perintah Allah. Itulah sebabnya, maka tugas utama Samuel adalah bertemu dengan Saul dan mengurapinya. Kalau kita aplikasikan dalam hidup kita ya saudara. Saudara dan saya itu memiliki hak memang untuk hidup. Ya, menentukan keputusan itu ada di pihak kita. Tetapi ingat, hidup kita bukannya milik kita sepenuhnya. Hidup kita juga punya Allah seutuhnya. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sebenarnya tanpa kita sadari, kita sedang mengikatkan diri dalam komitmen yang abadi bahwa kita sekarang adalah milik Tuhan. Sekalipun kita punya kuasa untuk menentukan hidup kita, kita mau ke kanan atau ke kiri, kita pilih ini atau pilih itu. Kita memutuskan mau bekerja di mana. Kita memutuskan mau melayani di mana. Kita memutuskan mau tinggal di mana, beli rumah yang mana, bikin usaha apa. Ya, kita yang memutuskan. Tapi ingat,
Hidup kita bukan milik kita seutuhnya, sebab kita percaya kepada Tuhan dan Tuhanlah yang memerintah atas hidup kita. Ini pengertian bagaimana Saul walaupun menjadi raja Israel, namun tetap harus diurapi oleh Tuhan karena Tuhanlah yang akan membimbing Saul. Pada taraf ini saudara, Saul itu memulai dengan roh. Karena setelah diurapi, apa yang terjadi? Saul itu kepenuhan dengan roh Allah. Sampai-sampai orang-orang sekelilingnya, mereka berkata, wah, apakah Saul termasuk nabi? Gitu, nanti akan kita pelajari itu. Tapi mari kita lihat. Seseorang yang dipenuhi dengan roh Allah, sebab diurapi oleh Tuhan walaupun lewat Samuel atau lewat gembala-gembala yang ada di dalam gereja kita. Roh Allah ada di dalam diri kita. Maka kita akan dituntunnya. Kita akan dipimpinnya. Kita akan disertai oleh roh Allah itu. Oleh sebab itu, pengurapan dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita lewat gembala-gembala kita, lewat pemimpin rohani kita, jangan dianggap sepele, saudara. Sebab itulah yang memampukan kita untuk melakukan tugas-tugas Tuhan yang diberikan, dipercayakan kepada saudara dan saya. Dan yang kedua, dengan pengurapan itu kita tahu dan sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa roh Allah, tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apapun juga. Ya mungkin kita bisa membuat segala sesuatu. Tapi kalau tidak dipimpin oleh Tuhan, hal itu tidak berkenan kepada Allah. Ya mungkin kita bisa berbuat sesuatu yang seolah-olah itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau tidak dipimpin oleh roh Allah, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Sebab demikian kita diurapi oleh Tuhan, maka hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Dan saya mau katakan bagi kita semuanya, orang yang dikendalikan oleh Tuhan, itu hasilnya sangat baik dan benar bagi Tuhan. Ini pengertiannya. Oleh sebab itu, jangan pernah anggap remeh pengurapan itu. Sebab ini kehendak Allah. Ini bukan cuman hanya acara gereja saja, pengurapan itu. Bukan hanya acara lembaga keagamaan atau religius di dunia ini. Pengurapan adalah kuasa Allah yang diberikan kepada manusia. Sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang harusnya tidak kita bisa lakukan. Hal-hal yang sifatnya tidak bisa kita perbuat, kita bisa lakukan. Kalau apa? Kita diurapi oleh Tuhan. Sebagai contoh, orang Israel pada waktu itu, pada zaman dia dipimpin oleh Saul, saudara, itu ancaman terbesar adalah orang Filistin. Orang Filistin. Israel itu punya musuh bebuyutan namanya bangsa Filistin. Setiap kali bangsa Filistin ingin merangsek orang Israel, wah Israel ketakutan tuh. Pernah kan suatu kali pada zaman hakim-hakim, saudara, orang Filistin itu dipakai Tuhan untuk menghukum orang Israel. Dan mereka sangat ketakutan. Mereka takut sekali. Ya, mereka sangat takut. Mengapa? Karena mereka tidak dipenuhi dengan roh Allah, tidak dikuasai oleh roh Allah, tidak diurapi oleh Allah. Begitu ada pemimpin, ada hakim pada waktu itu atau nabi yang diurapi Tuhan, baru ada jalan keluar, ada kemenangan, ada pemulihan. Sedemikian dibutuhkannya pengurapan Tuhan. Roh Allah bekerja dalam diri orang Israel. Mampu menghalau musuh seberat apapun. Hanya dengan roh Allah itulah bangsa Israel itu mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, ketika Saul dipilih menjadi raja yang pertama, itu tidak hanya sekedar menjadi raja memimpin bangsanya
di dalam negerinya. Tapi dia harus membawa kemasyuran nama Tuhan. Kuasa Tuhan bagi bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa Filistin. Untuk dapat menaklukkan bangsa-bangsa atau musuh-musuh Israel, perlu pengurapan Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh Saul, yang tidak dapat dilakukan oleh orang Israel, hanya Tuhan yang sanggup. Lewat apa? Pengurapan. Di dalam penggembalaan di gereja CK7 Group, saudara ya, gembala kita sering mengadakan pengurapan itu. Khususnya ya, di dalam doa fajar setiap Sabtu. Beliau selalu mengurapi kita, para pengerja dan umat Allah yang hadir. Supaya apa? Supaya apa yang tidak dapat kita lakukan. Dapat firman, tapi sulit melakukan. Kita perlu pengurapan. Dapat pesan Tuhan, tapi berat melakukan. Kita sanggup melakukan kalau kita diurapi Tuhan. Dapat pesan firman Tuhan, kita sulit untuk menggenapinya. Kita perlu pengurapan untuk mampu menggenapinya. Dapat pesan Tuhan, dapat teguran Tuhan, supaya kita bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, kembali kepada Allah. Kita tidak bisa melakukan sendiri, kita perlu kekuatan dari Tuhan, dan itulah pengurapan. Oleh sebab itu, tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada Samuel. Sebelum Saul memimpin bangsa Israel, melakukan hal-hal yang spektakuler, menaklukkan raja-raja musuh Israel, khususnya orang Filistin itu, maka hai Samuel, engkau harus mengurapi Saul. Dan terjadilah, saudara, betul-betul terjadi. Samuel mengurapi Saul. Saya akan tutup dengan sebuah fenomena seperti itu. Saul, dia tidak mengerti tentang akan diurapi menjadi raja. Nggak tahu, saudara. Saul cuma diberi tugas oleh bapaknya, yaitu Kis itu, untuk cari keledai yang hilang. Dan dia pergi. Tapi di sisi lain, Samuel diperintahkan Tuhan. Samuel tahu persis siapa yang akan diurapi karena dituntun oleh Tuhan. Jadi ada dua pihak. Yang satu nggak ngerti apa-apa. Yang satu memang punya tugas yang sudah dimengerti dan jelas tujuannya. Begitu mereka ketemu, lihat saudara. Dua-duanya ada di dalam covering Tuhan. Baik dari Saul maupun Samuel, semuanya Tuhan yang atur. Mula-mula gak ngerti. Saya juga kalau jadi Saul mungkin kaget. Hah? Aku cuma pengen cari keledai bapakku yang hilang. Kok tiba-tiba ketemu nabi besar? Ya, tadi yang disebut sebagai pelihat tadi. Abdi Allah tadi. Tiba-tiba ketemu sama Samuel dan urapi jadi raja. Betapa kagetnya dia, saudara. Ini apa-apaan ini? Kira-kira seperti itu. Makanya sebenarnya di awal kisah ini Saul itu agak malu, agak takut, ya. Kenapa? Karena dia sadar aku orang Benyamin. Suku terkecil dari 12 suku yang lain. Mana mungkin aku jadi raja bagi suku-suku yang lain. Tuh, masih seperti itu. Saul sadar akan hal itu. Jadi saya mau katakan, yang tidak mengerti rencana Allah, tapi diurapi oleh orang yang mengerti rencana Allah. Kalau dua-duanya ketemu, taat, setia, maka Allah yang akan memimpin mereka. Ya kepada Samuel Allah memimpin. Ya kepada Saul Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Dan kalau mereka ketemu, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Samuel mengurapi Saul, maka terjadilah kehendak Allah di dalam diri Saul dan orang Israel. Pelajaran hari ini kita dapat ambil manfaatnya. Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Tuhanlah sutradara hidup kita. Dia memampukan kita untuk melakukan apapun juga selama dia mengurapi kita. Oleh sebab itu, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin berkat bagi Saul itu mengagetkan. Mungkin juga berkat dari Tuhan itu mengagetkan kita.
Tapi kalau Tuhan berikan itu pada kita, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Supaya apa? Kita percaya kepada Allah. Dan sekalipun nanti Saul sudah menjadi raja orang Israel, mereka harus tetap berharap, mau dituntun Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, supaya jabatan rajanya itu benar-benar berkenan kepada Tuhan. Jangan remehkan urapan, rindukan itu, jaga baik-baik, supaya kita mampu melakukan semua tugas-tugas yang Tuhan berikan buat kita. Khususnya melakukan seluruh firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kami dibukakan rahasia bagaimana ketika Tuhan mengizinkan Saul menjadi raja. Hal pertama yang harus diterima oleh Saul adalah diurapi oleh Samuel. Mungkin pada peristiwa ini sangat mengagetkan bagi Saul. Tidak siap menjadi raja. Merasa kecil karena dia keturunan Benyamin, suku terkecil bagi Israel. Tapi kalau Tuhan sudah memutuskan, memilih dan mengurapi, bahkan orang-orang yang dianggap kecil sekalipun, mampu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Biarlah pelajaran pada hari ini membuka mata hati kami. Bahwa kami perlu pengurapan Tuhan itu. Kami perlu Roh Kudus seperti yang kami pujikan tadi. Penuhi. Supaya lewat kepenuhan Roh Kudus itu kami mampu melakukan semua perintah Tuhan. Walaupun sulit, walaupun tidak mudah. Tapi kalau Roh Kudus yang dipenuhkan dalam hidup kami, dan kami selalu diurapi oleh Tuhan, maka yang sulit akan sanggup kami lakukan. Yang berat akan sanggup kami pikul. Sebab Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah kemampuan kami. Kami cakap menanggung segala sesuatu sebab Tuhan mengurapi kami. Sama seperti Tuhan mengurapi Saul, sehingga Saul penuh dengan Roh Allah. Demikianlah Tuhan mengurapi kami dan kami penuh dengan Roh Allah itu. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Yang rindu belajar firman Tuhan lewat Bible Study online CK7 ini akan selalu diberkati Tuhan. Terus bawa kami kepada kehendak-Mu lewat pengertian-pengertian firman ini. Dengan demikian, kami bukan hanya cakap belajar, tetapi kami pandai untuk melakukannya. Hanya dengan pengurapan Roh Kudus itu. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang mandi dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.